Assalamualaikum teman-teman, ayo kita amati bangun datar apa saja yang tampak pada gedung-gedung di belakangku. Ada bangun segitiga, bangun persegi panjang, bangun jajar genjang. Ternyata sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat ya. Jadi penasaran dengan kedua bangun ini ya? Oke, insya Allah kita akan mengikuti pembelajaran bersama Bu Lutfi. Tetap semangat ya. Assalamualaikum. Para siswa, sekarang kalian akan belajar tentang segi empat, yaitu jenis dan sifat segi empat. Apa yang dimaksud dengan segi empat? Segi empat adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang berpotongan pada satu titik para siswa. Coba perhatikan gambaran berikut ini ya. Nah, contohnya ini adalah bukan segi empat. Kenapa para siswa? Karena ini poligonnya tidak berpotongan pada satu titik, tapi dia terbuka. Nah, beda dengan ini ya, perhatikan ini. Ini adalah segi empat, ya. Ini adalah segi empat, karena berpotongan pada satu titik ini sisinya ya. Tapi namanya segi empat tidak beraturan. Sedangkan yang ini adalah kelompok segi empat beraturan. Jadi ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, trapesium ya. Dan ada belah ketupat, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Oke, untuk berikutnya kalian perhatikan sifat-sifat dari segi empat beraturan ya. Nah, pertama, jenis segi empat. Segi empat ada beberapa jenis, diantaranya persegi seperti ini, persegi panjang seperti ini ya. Ini jajar genjang, ini trapesium, ini belah ketupat, dan ini adalah layang-layang. Nah, sekarang kalian belajar tentang sifat persegi. Perhatikan, ini ada persegi A, B, C, D. Perhatikan geraknya ini ya. Ini dari sisi AB bergerak ke CD. Artinya apa para siswa? Yaitu artinya bahwa AB sejajar CD. Sedangkan sisi BC bergerak ke sisi DA. Artinya adalah bahwa BC sejajar dengan AD. Ya. Sehingga setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini adalah sifat persegi yang pertama para siswa ya. Kemudian sifat yang kedua bahwa sisi AB, BC, CD, dan DA ini sama panjang ya. Sehingga semua sisinya sama panjang. Kemudian sifat yang ketiga, perhatikan sudutnya. Nah, sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Artinya bahwa semua sudutnya sama besar. Sekarang perhatikan kedua diagonalnya. Nah, kedua diagonalnya bagaimana ini? Ini namanya diagonal ya, AC dengan BD. Ini saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Jadi ini sudutnya 90 derajat. Kemudian sifat berikutnya, ini perhatikan garis putus-putus. Ini menunjukkan bahwa persegi ini bisa dilipat sepanjang garis putus-putus. Jadi ada berapa cara simetri lipat? Jadi memiliki 4 simetri lipat. Artinya bisa dilipat sepanjang garis yang putus-putus ini ya. Kemudian persegi juga memiliki simetri putar tingkat 4. Artinya bahwa persegi ini dapat menempati bingkainya dengan tepat dengan diputar dengan 4 cara. Di antaranya adalah dengan 90 derajat diputarnya, kemudian diputar 180 derajat, diputar 270 derajat, dan diputar 360 derajat. Sehingga dikatakan bahwa persegi ini memiliki simetri putar tingkat 4. Kemudian berikutnya,
bahwa persegi ini dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, yaitu 4 dilipat, 4 diputar, ya, sehingga totalnya 8 cara. Sekarang perhatikan sifat persegi panjang. Ada persegi panjang ABCD. Perhatikan gerak sisinya AB dengan CD, artinya AB sejajar CD. Sedangkan BC ini digeser ke sini akan tetap, sehingga artinya BC sejajar AD. Maka sifat yang pertama adalah setiap pasang sisi berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Sekarang berikutnya sudutnya. Perhatikan bahwa sudut ABCD ini sama, yaitu 90 derajat. Sehingga sifat yang kedua adalah semua sudutnya sama besar. Sekarang sifat yang ketiga, bagaimana dengan diagonalnya? Perhatikan ini diagonalnya ya, AC dengan BD. Maka kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, sifat dari ini dapat dilipat dengan 2 cara, ya, dengan dilipat sepanjang garis putus-putus ini, ya, sehingga dapat berimpit dengan tepat. Maka dikatakan bahwa persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Kemudian persegi panjang juga memiliki simetri putar tingkat 2, artinya bisa berhimpit dengan tepat atau menempati bingkainya dengan 2 cara diputar, yaitu pada pemutaran 180 derajat dan 360 derajat. Kemudian berikutnya, bahwa persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Inilah beberapa sifat persegi panjang. Kemudian dilanjutkan sifat jajar genjang. Perhatikan, ini ada jajar genjang ABCD. Perhatikan sisinya, AB bisa bergerak menempati CD, artinya bahwa AB sejajar CD. Dan BC juga sejajar dengan AD, karena saling sejajar, ya. Sehingga setiap pasang sisi berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya? Perhatikan sudutnya ini Ibu beri warna biru, ya, artinya sudut A sama dengan sudut C, sama-sama kuning, ya. Dan sudut B sama dengan sudut D besarnya, ya. Sehingga sudut yang berhadapan, ini namanya sudut yang berhadapan, itu sama besar. Sekarang bagaimana dengan diagonalnya? Diagonal AC dan diagonal BD, ini kedua diagonalnya sama panjang, ya, saling membagi 2 sama panjang. Kemudian sifat berikutnya, bahwa jajar genjang memiliki simetri putar tingkat 2. Artinya, dia bisa diputar dan dapat menempati bingkainya dengan tepat, itu dengan 2 cara, yaitu diputar 180 derajat dan 360 derajat. Kemudian berikutnya, dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Nah, sekarang sifat trapesium sama kaki. Perhatikan sisinya. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya sisi AB sejajar dengan sisi CD. Sehingga salah satu sifatnya adalah satu pasang sisi berhadapan, sejajar, dan tidak sama panjang. Ya, perhatikan ini tidak sama panjang, tapi sejajar, ya. Kemudian sifat yang kedua, ini sisi BC dengan sisi AD. Bagaimana? BC dan AD ini sama panjang. Sehingga sifat berikutnya adalah memiliki sepasang sisi sama panjang. Kemudian bagaimana dengan sudutnya? Perhatikan sudutnya, ya. Sudut A sama dengan sudut B besarnya. Kemudian sudut C besarnya sama dengan sudut D, ya. Nah, artinya bahwa sudut yang berdekatan sama besar. Jadi ini berdekatan, ya. Ini berdekatan sama besar. Sekarang bagaimana dengan diagonalnya? Kedua diagonalnya adalah sama panjang, ya. Jadi AC sama dengan BD. Kemudian bagaimana dengan simetri lipatnya? Nah, pada trapesium sama kaki hanya punya satu simetri lipat. Artinya dia hanya bisa dilipat dengan ini, garis sepanjang garis putus-putus ini, ya. Sehingga hanya memiliki satu simetri lipat. Kemudian sifat berikutnya dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Inilah beberapa sifat dari trapesium sama kaki. Sekarang lanjut pada sifat belah ketupat. Perhatikan, ini ada belah ketupat ABCD. Perhatikan sisi AB, BC, CD, dan DA. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa panjang keempat sisinya ini sama panjang. Ya, semua sisinya sama panjang. Inilah salah satu dari sifat belah ketupat. Bagaimana dengan sudutnya?
perhatikan bahwa sudut A sama dengan sudut C besarnya. Kemudian sudut B besarnya sama dengan sudut D. Artinya bahwa sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Kemudian bagaimana dengan diagonalnya? Nah, perhatikan diagonalnya. Ternyata diagonalnya ini, kedua diagonalnya, saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus ya, membentuk 90 derajat. Sekarang bagaimana dengan simetri lipatnya? Ternyata jajak belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Artinya dia bisa berimpit dengan tepat dengan dilipat sepanjang diagonalnya. Kemudian belah ketupat juga memiliki simetri putar tingkat 2 dan belah ketupat dapat menempati pinggangnya dengan 4 cara. Nah, sekarang sifat dari layang-layang. Perhatikan layang-layang ABCD bahwa AB sama dengan BC dan AD sama dengan CD. Artinya bahwa dua pasang sisinya sama panjang. Kemudian bagaimana dengan sudutnya? Perhatikan, ada sudut A sama dengan sudut C. Artinya bahwa layang-layang memiliki satu pasang sudut yang sama besar. Ya. Kemudian bagaimana dengan diagonalnya? Ternyata diagonalnya adalah saling tegak lurus, tapi tidak sama panjang ya. Kemudian dan membagi salah satu diagonalnya. Jadi salah satu diagonalnya ini membagi dua sama panjang ya. Cuma satu diagonalnya yang sama panjang terbagi dua. Kemudian untuk berikutnya hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu hanya bisa dilipat sepanjang garis putus-putus ini, sepanjang diagonal BD ya. Kemudian dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Nah, inilah beberapa sifat dari bangun datar ya. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah paham ya teman-teman. Terima kasih Bu Lutfi. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Assalamualaikum.